Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita lanjutkan kembali pemirsa ngobrol kita kali ini bersama dengan owner langsung dari Lamode ya. Nah, jadi kita lanjut kembali untuk Lamode sendiri kan dari puluhan tahun yang lalu, dari 2011, 2012 awal pertama kali untuk membuat event modeling atau pencarian bakat ini. Nah, untuk dari anak-anak didiknya nih, berarti sekarang sudah banyak yang sudah go nasional juga, terus juga di Bengkulu juga, malahan dari menang-menang model ini justru kalau tanggapan menurut saya ini mempermudah mencari pekerjaan Bang, karena dari nama kita sudah terkenal gitu. Nah, kalau di Lamode sendiri gimana Bang untuk dari anak-anak didiknya? Dari Lamode ini sendiri dari tahun 2010 ya, dari 2010, 2011 baru kita event Top 10 model pertama. Itu kita sudah menghasilkan juara pertama waktu itu si Gio itu di pemain film Negeri Menara. Nah, terus yang ceweknya juga sempat juga di model nasional, cuman ada beberapa bulan dia sebagai model iklan, terus dia comeback, balik lagi ke Bengkulu, itu bahwa tidak bisa dia bertahan hanya untuk satu profesi iklan. Dia cuma satu kali di kontrak, dia menunggu daripada dia menunggu kelamaan habis makan, habis dia pulang seperti itu. Menunggu rezeki juga butuh waktu ya. Betul. Nah, tahun 2013 kita membuat lagi event Top 10 model, lalu ada siapa namanya tuh? Ada satu namanya cewek terus menjadi model bintang klip lagu dangdut. Terus kita bawa juga ke nasional. Jadi model bintang klip di nasional kita bawa, terus sudah selesai itu 2018 ya terakhir kali. 2018 dia sebagai brand ambassador untuk sabun. Berarti sudah banyak juga menelurkan, menghasilkan gitu ya, dari jebolan-jebolan pemenang setiap event-event yang diadakan sama Lamode ini. Ya, tentunya mereka ini sebagian yang belum mendapatkan profesinya, tapi mereka berhasil juga. Ada yang sebagai polwan, sebagai polisi. Jadi mereka tetap tahu dia asal dari mana, dan sertifikat ini tetap digunakan ketika mereka melamar seperti itu. Karena satu sisi gini loh, bahwa basicnya model itu salah satu keuntungan mereka ketika mereka menjadi sekretaris, cara jalannya, seperti CS segala macam, perbankan gitu. Betul. Jadi mereka diuntungkan di situ. Jadi tidak perlu lagi ada pelatihan pengembangan diri sendiri seperti itu. Apalagi kalau pramugari ya, pramugari juga banyak yang sudah direkrut, terus banyak hal ya yang mendapatkan positif, termasuk ada jadi pengusaha besar sekarang. Kalau kita udah tahu KZ All Shop, itu juara satu winner. Waktu itu dia model itu. Jadi begitu sudah jadi pengusaha sekarang, jadi dia tahu gitu. Ya, dia sekarang sudah pengusaha, termasuk umroh dia sekarang udah ini. Cukup banyak model-model yang sudah berhasil, dan mereka juga tetap support dalam kegiatan khususnya di brand yang sama. Misalnya Top 10 model ke 15 gitu kan. Kita tinggal sodorkan aja proposal. Artinya mereka ingat zaman dulu, dan dia harus bisa membantu untuk kita tidak lihat besar kecilnya, yang penting mereka bisa partisipasi dalam kegiatan-kegiatan kita. Jadi ingat, wah zaman dulu di sini nih saya awal mulanya tahu dunia modeling. Dia bisa sharing juga. Dia bisa sharing. sharing, dia bisa memberikan masukan-masukan kepada adik-adiknya, apa yang harus mereka perbuat, apa yang mereka harus hindari supaya menjadi juara. Gitu. Jadi selain ada sumbangsinya lah Bang gitu. Betul. Ya. Jadi ingat nih, jadi bisa memberikan, menyalurkan ilmu-ilmunya gitu. Nah, kalau dari tantangannya sendiri nih Bang Minsar, otomatis kan mengadakan event modeling ini berbeda dengan event-event yang lain seperti bazar UMKM misalnya, atau event-event musik. Nah, tantangan kalau di dunia modeling ini apa nih Bang, setiap penyelenggaraannya itu? Tantangan yang pertama itu ya sama seperti usaha lain ya, waktu itu COVID ya. Nah, waktu COVID ya salah satunya kita tidak bisa membuat penyelenggaraan acara. Benar. Mungkin kalau
event-event musik bisa via online gitu. Iya. Nah, kalau model tidak ada penonton rasanya kurang. Itu sempat juga teman membuat via online, tapi nggak greget Oke. gitu. Dalam Catwalk ruangan. dalam kamar, catwalk di teras kayak gitu kan. Lalu dapat prestasi, dapat piagam dikirim. Oke. Rasanya Rasanya walaupun menang, nggak waduh. masuk. Jadi stagnasi itu 2020 sampai 2023 itu stagnasi. Oke. Jadi salah satu itu tantangan tetap sama seperti usaha-usaha lain. Terus yang kedua memang tantangan kita itu perekonomian kita itu kan nyangkut juga. Kalau misalnya BPS sudah merilis bahwa Bengkulu juara ke-9 dari 10 provinsi yang terendah, Iya. itu mempengaruhi ekonomi. Karena yang namanya bikin event ini kan Benar. orang tua kan mensupport anaknya membutuhkan Betul, dana betul. juga. Benar. Itu semua merata. Oke. Jadi bukan berarti orang ikut lomba orang-orang kaya. Ada juga orang yang tidak kaya, orang yang biasa-biasa saja, tapi mereka membutuhkan dana untuk Benar. ikut dalam kompetisi. Ratusan ribu sekali ngikut gitu. Bajunya, sepatunya, nggak mungkin dia ikut lomba ngambil baju dari lemari. Betul, benar. Enak kalau misalnya dia bisa modifikasi di desain dengan lebih bagus. Ini kan nggak semua orang bisa melakukan itu. Oke, belum lagi yang ada tema-temanya khusus. Tema-tema khusus, belum sepatu. Orang tua peserta saingan akan ngelihat dari atas sampai bawah ini. Oh, sepatunya lah cabi nih. Kan nggak Betul. enak kan? Dan kadang juga baju nggak mungkin bisa satu kali pakai, Bang. Besok ada Iya. event lagi harus beda lagi. Akan jadi omongan orang-orang tua yang lain. Itu kan kemarin pernah pakai itu, tapi tidak ada baju yang wah anak kuat ya kan. Jadi event itu memang harus membutuhkan apa ya modal yang cukup besar. Benar. Bukan hanya dari penyelenggara, tapi juga peserta ini juga harus Sebenarnya punya. lebih banyak itu peserta. Oh. Bayangkan misalnya penyelenggara cuma memungut biaya 100.000. Ya, 100.000 ini kita mungkin orang tua udah tahu 100.000 atau 50.000. Dia ke salon 250.000. Oke. Yang diuntungkan siapa? Benar, betul. Salon. Benar. Ah. Toko baju lagi, Toko baju, tukang jahit. sepatu. Heeh. Kayak gitu. Oke. Jadi orang tua itu kadang-kadang yang banyak disalahkan juga penyelenggara, gitu kan? Karena dia lombanya di situ, Benar. tapi dia nggak pernah mikir, pengeluaran aku tadi salon udah 50, Betul. baju udah 700, sudah 9 juta, sudah 950, belum sepatu yang harga 300, gitu kan? Tetek bengek segala macam bisa 1,5 juta. Ngelihat mungkin Ketika anaknya kalah, kalah atau juara 3 penyelenggara dapat dikalahkan, jadi disalahkan. Oke. Anak aku ini udah totalitas, kan Wah. bukan urusan kita. panitia KKN nih, panitia KKN. Kan bukan urusan kita, anak dia mau mewah apa segala macam. Kadang-kadang itu kita juga harus memberikan pengertian kepada orang tua. Kita ada juri. Juri ini tidak bisa diganggu-gugat seperti itu. Walaupun kita sebagai penyelenggara, walaupun kita sebagai kepala daerah sekalipun tidak bisa. Karena juri kan dibayar. Benar. Dia punya kewenangan dia di mana yang dia harus nilai seperti itu. Punya Karena hak sendiri hak gitu, dia juri. sendiri. Beda kalau bola voli ya. Bola voli kalau masuk ke dalam gawang apa? Dalam Lapangan lawan lawan itu nggak mungkin juri bilang nggak lolos. Betul, benar. Kan Betul. sudah tahu Betul. seperti itu. Tapi kalau yang namanya musik, nyanyi, modeling, Betul. yang hal-hal seperti itu tidak bisa ditentukan berdasarkan kacamata masing-masing. Oke. Terus juga punya penilaian-penilaiannya. Penilaian-penilaian sendiri. Banyak banyak hal-hal yang dinilai, poin-poinnya gitu, Bang. Menurut kita, waduh itu bagus banget, kenapa kalah ya? Benar, betul. Pasti juri nih katanya. Ya, betul. Betul kan? Seperti itu. Wah, anak Ambo paling bagus dari Paling yang lain. bagus ini. Jalannya paling bagus gitu. Bajunya elok segala macam daripada ini. Ngapu kalah, ngapu juara sekian. Oke, akhirnya demo ke Akhirnya panitia. demo segala macam panitia. Dan pernah kejadian nggak ini, Bang? Hal-hal seperti Hal itu ini kan bisa dibilang adalah hal unik ya dan seru. bukan unik, memang itu bagian dari kehidupan event. Oke. Justru sudah biasa menghadapi Sudah itu. biasa. Bagi kita yang seperti hal-hal itu, monggo mau ikut lagi. Mau nggak ikut lagi terserah. Seperti itu. Karena kita hidup ini harus berjalan ya. Tapi kalau misalnya kita mengikuti kemauan si A, si B, si C, ya udah bikin event sendiri-sendiri aja. Benar. Kita ini kan namanya event ini kan mengorganisir, ya kan? Semua talent-talent anak-anak Betul, Bengkulu jadi satu. Kita siapkan juri dengan ketentuan yang sudah siap. Misalnya tema hari ini ada casual funky.
Jadi juri udah dikasih tahu, Oke. casual funky itu seperti ini, bajunya seperti ini, make upnya seperti ini. Dia sudah tahu rule-nya. Cuman itu aja dia tahu. Nanti udah selesai lomba, dia sudah nilai ini segala macam, dia akan menentukan juara 1 2 3, harapan 1 2 3. Oke, dan juga peserta ini kan sebelumnya juga sudah ada technical meeting seperti Sudah. itu. Sudah dikasih tahu Ya. bajukannya harus seperti ini, yang dinilai poinnya ini gitu. Oh, oke. Dan juga harusnya orang tua juga tahu, oh ternyata ini nih yang harus dinilai gitu. Kesalahan yang bisa saya katakan tuh apa ya, harapan kita kepada orang tua dalam kondisi anak-anaknya tidak menang ya, itu jangan pernah marah di depan anak-anaknya. Oh, oke. Jadi mentalnya dia ikut. Oh, oke benar. Besok nanti kalau dia mau ikut, kalau kalah, wah nanti dimarah lagi, memarah Iya, segala salah macam. satu dia akan mengikuti kemauan orang tua. Seperti itu. Lebih baik komunikasikan sama ini apa sih anak saya kurangnya apa, benar, seperti betul, itu. betul. Baru kita diberikan masukan ini. Tidak boleh kita ngotot kemauan dari orang tua. Orang tua, benar. Betul kan? Kalau misalnya kemauan orang tua susah. Namanya event ada 100 orang, juaranya cuma 6 orang, semuanya nak menang. Ya mau menang orang tuanya lagi sebenarnya. Pokoknya anak Ambo harus menang. Udah habis duit sekian juta gitu. Gimana ceritanya? Pokoknya pulang harus bawa piala gitu. Iya. Jadi hal-hal seperti ini kita anggap komunikasi aja lah sama orang tua. Memang rasa tidak puas itu terjadi, ya kan? Ya gimana lagi kita mau memuaskan semua orang. Betul. Dan setiap juga kompetisi otomatis kan harus ada pemenangnya juga. Ya, ada yang menang, ada yang kalah. Seperti itu. Jadi lebih enak sebenarnya lewat juri loh. Pot dari dibandingkan pot. Vote ya. Pot ini, aduh, biaya kita habis, ya kan? Dan juara juga, juara nggak seberapa dengan pot yang sudah dikeluarkan. Oke. Nah itu dia nih pemirsa obrol-obrol kita. Kita akan lanjut kembali Bang Misar. Ngobrol seru kita di hari ini. Pemirsa Opini jangan kemana-mana, tetap setia saja bersama dengan obrolan pas di sini.